Desa Panindangan mungkin belum hadir. Bapak Kepala Desa Panindangan, yang saya hormati bapak-bapak dari Bank BNI, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak dari masyarakat Pak Kenjeng Desa Panindangan, yang dalam hal ini memposisikan diri selaku masyarakat yang merasa diduga dirugikan dalam hal bantuan program Keluarga Harapan PKH yang ada di Desa Panindangan. Yang saya hormati juga Ketua WBAB Bapak Elsa Gustiana, saya sendiri selaku sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Bapak Ketua sampaikan, inti dari permasalahan sehingga mengapa permasalahan tersebut dibawa ke DPRD untuk didiskusikan, untuk dimusyawarahkan seperti tadi, bukan lain kersicokelan kesalahan gitu kan, tapi untuk mencari solusi dan memberitahukan kepada pemerintah, dalam hal ini yang diwakili oleh bapak-bapak, bahwa telah ya kita peserta Bapak Kades banyak ini, apakah bisa muat ke ruang komisi 4? Mana itu? Saya pikir mungkin harus dibatasi karena memang kita tadi sudah komunikasi dengan Sekwan bahwa kita minta di ruangan yang lebih layak. Ya, saya belum ada konfirmasi dari Pak Sekwan. Gimana tuh? Tadi kita kan sudah masuk ke itu tidak paripurna 60 orang. 60 orang. Ya, sisanya di luar. Enggak masalah, oke. Coba ayo koordinasikan lah ke anak. Bukan Disiapkan ke anaknya. Nanti ngawijalan. Dihentikan dulu Pak Ketua. ya, dihentikan dulu Pak. Pindah ke anak-anak Di paripurna atau di paripurna lah, enggak lupa. 60 orang dibatasi. Ya halaman aja. Halaman aja. Oke, tidak terlalu. Diwakili sekarang masa ketua desa itu aja mendampingkan kepala desa untuk masalah Jadi seandainya kita tidak bisa masuk semua pun, kita berikan kepercayaan kepada perwakilan yang masuk dan kita berada di luar. sudah mengatasnamakan aviasi itu udah dengan misalnya sekarang tadi bakal diterima di ruang komisi mana orang-orang ke ruang paripurna orang ke ruang paripurna pada diterima dengan sok Ayo oke. Di ruang paripurna. ayo Ya, turun.
Sudah semua ya? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak semua. Ternyata Masya Allah, ini yang hadir luar biasa. Oleh karena itu, apa yang tadi setelah saya sampaikan, enggak kepada PKB untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada kami. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, acara ini untuk sementara dilanjutkan sama saja oleh anggota kami, karena saya mau menerima dulu tamu dari mana? Dari Siantan, dari Sulawesi sebentar, nanti lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak, lanjut kepada inti permasalahan Pak. Berawal dari pengaduan beberapa masyarakat dari desa Panindangan, Kecamatan Pakenjeng. Kebetulan istri juga hadir. Atas pengaduan tersebut, kami mencoba menindaklanjuti, Pak. Kami tindak-lanjuti atas permasalahan PKH yang diduga terjadi permasalahan. Kami melanjutkan waktu itu dengan melayangkan surat kepada Dinas Sosial ke bidang yang membidanginya, Ibu Yanti ya, meminta data tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini data tersebut tidak pernah ada. Data terkait permasalahan PKH di Desa Panindangan tersebut yang telah saya layangkan secara tertulis sampai saat ini tidak pernah diberikan. Oke, satu. Terus yang kedua, saya meminta data rekening koran atas nama tersebut, atas nama para pihak tersebut kepada pihak Bank BNI. Sampai saat ini juga tidak pernah diberikan dengan alasan SOP ataupun aturan, padahal itu memakai surat kuasa. Pak. Sampai saat ini tidak pernah diberikan. Kebetulan ada nih dari Bank BNI. Saya lanjut. Itu permasalahan terkait permasalahan dikembalikannya laporan dari masyarakat ke Polda Jabar. Dikembalikannya ini juga saya mohon kepada ahli hukum nih, gitu kan. Dikembalikannya surat karena para pihak itu sebelumnya sudah melayangkan laporan ke Polda Jabar. Dikembalikan lagi melalui Korkap Kabupaten Garut. Nah, atas hal tersebut ditindaklanjuti menurut keterangan yang bisa ditanya langsung kepada Korkapnya. Dasar Anda melakukan konfirmasi kepada para pihak ke Desa Panindangan apa? Mungkin bisa ditanyakan kepada pihak Korkapnya sendiri. Nah, dari pihak Korkap atas laporan tersebut datanglah ke Desa Panindangan. Kalau nggak salah sekitar jam 10 malam, berkelompok Pak. Ada beberapa orang masuk berkelompok itu mendatangi saudari Adawiyah dan Ibu Sahidah. Dari
dilakukan oleh Ketua Korkap dan kawan-kawan menganjurkan, mungkin ini menyuruh gitu kan, bahasanya bukan menganjurkan, menyuruh untuk mencabut laporan yang telah disampaikan, dilaporkan oleh para pihak. Inti permasalahan adalah sampai ke sana dulu Pak. Jadi datang dari pihak dinas sosial melalui Korkap, Dinas Sosial Kabupaten Garut, melalui Ketua Korkap dan kawan-kawan, disertai dengan aparat desa setempat, mendatangi saudara Sahidah dan Robiah ke rumahnya malam-malam Pak. Oke, kita tidak berbicara etika dulu Pak ya. Yang jadi permasalahan ini dalam konteks tugas atau dalam konteks instruksi atau dalam konteks apa? Karena yang masyarakat tahu, beliau melaporkan ke Polda Jabar atas dugaan-dugaan, tetapi yang datang adalah dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Garut melalui Ketua Koordinator Kabupaten disertai dengan kawan-kawannya, stafnya mungkin, disertai dengan kepala desa perangkat desa, mendatangi para pihak untuk mencabut laporan. Nah, dalam hal ini saya juga kaget, kok kenapa? Ini kan sudah dilaporkan ke Polda Jabar. Kalaulah ada kekurangan syarat atau tidak memenuhi apa, minimal ada surat, ada seprindik dari ke Polres, dari Polda Jabar ke Polres atau ke Polsek. Kenapa ini ke pihak dinas sosial? Mungkin nanti bapak-bapak bisa menanyakan langsung kepada Korkapnya, kepada dinas sosialnya langsung untuk lebih menjelaskan dasarnya apa, gitu kan? Dasarnya sehingga mengapa Korkap itu datang malam-malam, bahkan tengah malam, dari jam 10, jam 9 sampai tengah malam mendatangi. Oke, kita kesampingkan dari aspek etika ya, dimana ya mungkin sekarang apa masih berlaku tamu wajib lapor 1x24 jam masih berlaku atau tidak, itu ya kita kesampingkan dulu ya. Tetapi ini fakta yang ada seperti itu. Inti permasalahan sehingga mengapa kami berada di sini. Nah, apa percakapan yang dilakukan oleh pihak dinas sosial? Untuk lebih jelas, Bapak bisa langsung mendengarkan dari narasumbernya Pak. Saya minta izin kepada Ketua Majelis Pak DPR untuk mempersilakan para pihak yang didatanginya ini komunikasinya apa, biar tidak ada unsur rekayasa, biar jelas. Mohon izin Pak Tatang Sumirat. Sebentar Pak, sebelum nanti Ibu menyampaikan apa yang sudah hasil proses teman-teman dari WGAP, saya kira tadi pertama di atas kan kita sudah sepakat ya, kita tidak pertama kan bahwa lembaga DPRD bukan lembaga APH, bukan penegak hukum. Kita untuk memfasilitasi ini bagaimana kita mencari jalan keluar yang terbaik demi kepentingan masyarakat secara utuh, secara keseluruhan, sehingga bahwa tadi juga disampaikan oleh Kang Budi bahwa kita itu untuk mencari solusi, tidak menutup satu persoalan atau persoalan lain. Barangkali sebelum ke sana, sebelum ke Ibu,
kalaupun juga Ibu sebelum menyampaikan, saya kira kesimpulan bisa disampaikan oleh Kang Budi sebagai perwakilan supaya kita proses ini cepat berjalan. Sebetulnya begini kan, karena kita ada 2 ya, komisi 4 nih, ada 2 agenda yang harus diterima nih. Nah, ini agenda yang paling penting juga Pak. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, sebelum saya kesana, pikir kan anggota komisi 4 itu ada 14. Ada ya. Ya, bisa dibagi Pak. Ya, nanti Ini harus diselesaikan dulu Pak. Jadi sebelum ke yang bersangkutan, secara ini Kang Budi untuk secara gamblang dulu lah. Apakah sudah selesai secara gamblang menyampaikan atau diserahkan terlebih dahulu sebelum Kang Budi untuk melanjutkan ke Ibu? Oke, begini Pak. Kan ini berbicara segmen pertamanya adalah dari situ Bu ya. Segmen pertamanya kita tidak lari ke dugaan-dugaan pemotongan dulu. Ini segmen pertamanya ke permasalahan kronologi dinas sosial. Maksud kami agar bapak-bapak dan kawan-kawan di sini bisa mendengar originalitas daripada kualitas percakapan antara pihak dinas sosial dengan masyarakat. Tidak berarti siapa menyalahkan siapa Pak, karena kita di awal sudah berbicara komitmennya untuk tidak mengkorek-korek kesalahan orang lain, tapi kita untuk mencari solusi Pak. Ya. Maka dari itu bapak-bapak mohon kawan-kawan juga biar mengerti agar mendengarkan secara utuh apa sih yang terjadi. Oke, dari itu Pak Silakan. Dewan, saya mohon persilakan mungkin Ibu Sahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sintariku. During di anggota PKH kadungkapanku sate acan kadungkapanku kotak panurah telepon Eta biasa diadegan di nana perintah catat ya. Kurang catat Bu. sate acan kadungkapan di Korkap panurah telepon sawat panurah ibu cenah leres ibu ngadamel surat gugatan ka Kapolda mun eta aya nu miwarang mun tah ibu kedah ngadamel kedah dicabut gugatan dari cabut ayeuna bade aya di pihak kepolisian sebenarnya. Ya. Tak dongkap di Korkap naon anjeunna naroskeun ibu leres ieu seratan ibu nuhun ibu cenah kedah nyambut gugatan sauranya teh da repot cenah ka Kapolres teh ka Kapolda kedah ngongkos kedah pangotuang itu ieu cenah barabe sauranya. Terus ada yang hal lain yang harus disampaikan atau cukup kira-kira? Kalau masih ada hal yang harus disampaikan saja. Kalau merasa cukup kita kembalikan ke Pak Abi balik ngagugat PKH teh anu di 2015 dugi ka 2018 mah agung satos pendamping Pak Heri. atas cekap Dan Pak upami cair setiap saya kan sok aya potongan saurna teh kenging rewel upami rewel bade dicoret saurna teh Saur saha eta? saur Pak Dinur lagi pendamping Pak Dinur melalui ketua kelompok nyarios kadang anjeunna sok nyarios ketua kelompok cari Pak Dinur mah kadang Langsung aja. cekap.
mungkin itu hiji deui nu disumpingan teh tamu sabaraha dijelaskeun Ibu naon? dibuka eta dana pesamna Bu. Abi Robiah Hadawiyah. Tahun Bu caketan. Abi kadongkapan tamu di Korkap seueurna dalam panjalmi dongkapna jam 12 wengi bari di bumi teh aya caroge. Di bumi nuju teh aya caroge. Nya anjeunna naroskeun ka abdi cenah ibu ari ieu cenah seratan ibu muhun. Ari ieu cenah tanda tangan ibu muhun saur abdi teh kitu. Ari ibu cenah sadar sendiri cak kitu ieu ngalayangkeun ieu gugatan teh emang kesadaran abdi sendiri saur abdi teh kitu. Teu aya nu miarang, teu aya nu miarang da abdi mah sadar sendiri saur abdi teh kitu. Nya ibu cenah ayeuna mah kieu we cenah. Sok cenah ibu menyambut gugatan saurna teh kitu. Da ayeuna ngalajeng oge saurna teh kitu. Repot kaditu ka dieu teh nganggo ongkos teh acan tuang saurna teh kitu. Ngan saur abdi teh kieu. Abi moal nyabut eta gugatan margi abi ngalebetkeun gugatan oge sareng emutan. Nya nyabut oge abi teh sareng emutan saur abdi teh kitu. Atuh entos kitu teh. Anjeunna teh nya intina pamitan anjeunna teh bade uih. Bade uih. Tabade uih teh neken ka abdi kumaha cenah Bu cenah ieu teh cenah nya saur abdi teh da abdi mah sanes ngagugat anu ayeuna da ayeuna mah tos kepaheri mah ageung saur abdi teh kitu normal abdi mah ngagugat anu kapengker saur abdi teh kitu eta ari saur paheri teh atuh ari kitu mah sanes deui cenah cariosna cenah ari saur Pa Aceng teh entos cenah tos wengi cenah hayu we uih kitu ngan subuh keneh tah Pak RT dongkap deui ka bumi neken abdi saurna teh kedah nyabut gugatan ayeuna keneh margi teh aya waktosna seep saur abdi teh waktos mah seueur keneh panjang saur abdi teh nya kitu eta saur palurah saurna teh kitu eta kedah nyabut gugatan ayeuna wios henteu ku syarat pencabutan gugatan ge ku cariosan ge wios cenah kitu nya kitu nyabut gugatan saur Pak RT teh moal saur abdi teh kitu nya cekap sakitu ini. Begitulah Pak, segmen pertama cerita tentang kedatangan dari Dinas Sosial melalui Korkap Kabupaten Garut yang datangnya pertama ke Ibu Sahidah jam 10 malam dengan inti daripada percakapan tersebut menyuruh mencabut gugatan, di mana mohon maaf Pak, tidak berarti keluguan itu dipakai untuk upgrading manuver Pak ya, keluguan masyarakat. Tetapi ini faktanya seperti itu. Dasar apa Dinas Sosial Kabupaten Garut memaksa untuk mencabut laporan, karena berbicara laporan entah diterima atau tidak itu kan hak seluruh warga negara. Tetapi mohon maaf ada intervensi katanya sebelum mereka maksud saya mereka itu dari Dinas Sosial datang malam-malam ke Ibu Sahidah, yang bersangkutan ditelepon dulu menurut keterangan Ibu Sahidah bisa dikonfirmasi lagi, ditelepon dulu oleh Kepala Desa Pangindangan, ditelepon dulu dengan isinya sama untuk menyuruh mencabut gugatan. Kalau tidak dicabut gugatan akan datang polisi. Intinya seperti itu. Ya, kalau tidak dicabut gugatan akan datang polisi, tapi malah yang datang dari Dinas Sosial.
Itu Pak, kronologis tempusnya waktunya. Sore-sore ditelepon oleh kepala desa. Permasalahan yang saya pertanyakan dengan kapasitas apa kepala desa menyuruh mencabut gugatan dengan mungkin ada sedikit intimidasi akan datang polisinya, di mana sejatinya kepala desa itu melindungi warganya Pak. Itu tidak berarti kita menyalahkan siapa, tetapi kawan-kawan fakta yang ada seperti itu. Seharusnya kepala desa itu melindungi warganya, tetapi ini melakukan semacam intimidasi Pak. Terus barusan juga semua mendengar bahwa kalau rewel itu dicoret. Relevansinya dengan masyarakat yang rewel dengan PKH itu, coret PKH itu kewenangan siapa? Itu Pak yang patut disikapi oleh bapak-bapak dalam konteks pemerintahan apa ya. Terus yang saya tanyakan juga Pak, ini kenapa ada semacam dugaan konspirasi Pak, bahwa menurut keterangan setiap ada masyarakat yang pertanyakan selalu seperti itu, mereka dicabut. Oke. Terus kembali lagi kepada komunikasi tadi Pak, besok paginya betul Pak didatangi oleh RT setempat atas suruhan dari kepala desa tetap untuk mencabut. Nah, mungkin untuk segmen pertama dari kami cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Ketua WGAB Wadah Generasi Anak Bangsa terkait beberapa yang dianggap menjadi beberapa persoalan yang diduga menjadi beberapa persoalan sehingga bahwa memicu dan lahirnya prasangka-prasangka yang dianggap konteksnya agak negatif dalam tanda kutip. Nanti sebelum ini menyangkut beberapa pihak ya. Ini kebetulan ada juga Pak Kades Panjibangan. Sebelum nanti diklarifikasi oleh Pak Kades Panjibangan, saya akan menyangkut ke belakang juga nih, bakal agak panjang sedikit. Terlebih dahulu kami untuk menyerahkan kepada Dinas Sosial sebagai yang menangani tentang bidang PKH. Mungkin dalam hal ini yang diwakili oleh Kabid PKH secara langsung oleh Ibu Yanti. Ibu Yanti, silakan untuk memberikan tanggapan dan penjelasan. Nanti mungkin di akhir nanti kesimpulannya setelah secara keseluruhan seperti apa, kita buat kesepakatan, kita buat nota komisi karena kita ini mencari solusi. Terima kasih. Kalau bisa ya baik. Seyogianya saya tadi ke Bapak Radio Nusantara. Kalau saya tadi mendapatkan pemaparan dari saudara Dika dari masyarakat, tapi itu kan hanya penting saja. Saya yang jadi permasalahan adalah teknis. Saya pikir nanti bikin session 1, session 2 juga akan jadi sebuah pembahasan. Saya pikir hari ini kita bahas dulu secara komprehensif. Tapi gitu. Kita juga perlu tahu sejauh mana hubungannya dengan
ada sisi penyedap yang di bawah. Yang paling berusaha itu kubu penyedapnya yang di bawah. Karena saya yakin ini ada pemotongan ABC. Karena kalau kita tingkatnya dari 2015 sampai 2019 itu jelas ada spare waktu 4 tahun buat dia tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dia. Nah gitu. Yang sampai kan permasalahan begitu, saudara-saudara saya ini kepala desa khususnya Panindakan, umumnya di Kabupaten Garut, selalu saja menjadi sebuah public opini bahwa seolah-olah kepala desa juga ikut campur. Gitu loh. Oke. Sebentar Pak. Jadi saya minta ini juga akan ada komunikasi dua arah karena selama ini juga kepala desa juga untuk berkoordinasi terkait itu. Ini hari ini mau diangkat bahwa dari desa juga ada Pak pimpinan mohon izin yang berkoordinasinya dengan desa. Gitu. Jadi Kang Budi mohon kan dibongkar ya Pak, dibongkar. Tapi api mau bukan proses justifikasi, bukan proses penghakiman baik dari sektor kabinnya atau institusinya. Kita cari win-win solution lah. Kalau urusan polisi itu bagian dari sebuah restorasi justice system kalau saya. Jadi tolong dibongkar saja Kang Budi. Kalau nggak akan bagus lah. Gitu. Pernah sampai kepala desa jadi korban gitu. Oke, clear ya, Kang. Pak Ketua. Clear ya. Masalah penerimaan dalam itu sendiri, karena yang namanya di desa itu nuansa politik pasti ada. Yang pertama, Dewan menerima audensi ini, legalitas daripada yang minta audensi ini harus jelas. Apakah benar komunikasi karena ini nuansa politiknya ini sangat utama. Apalagi udah urusan ke Polda, itu udah tidak ada kan. Seharusnya audensi itu ke Polda menanyakan laporan saya sampai di mana. Kok kenapa repot-repot? Jadi ini mengganggu kinerja rekan-rekan kami kepala desa dengan unsur yang sepele sebetulnya Pak. Karena apa? Karena itu urusan sudah ke Polda. Kenapa Polda membagikan laporan? Mungkin itu harus diperbarui. Kami sepakat lah dengan laporan daripada rekan-rekan. Cuma ya, karena di Kabupaten Garut ini udah gerah Pak, udah gerah lah terus terang rekan-rekan kepala desa. Legalitas daripada LSM yang merupakan itu harus dipertanyakan supaya bisa diterima oleh Dewan atau tidak, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sembarang menerima lah laporan daripada LSM yang legalitasnya tidak jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya jawab. Berbicara legalitas saya, oke. Di kop surat laporan saya tertulis, di kop surat tertulis Pak, ada apa? Ada nomor notaris ya, ada nomor pendaftaran kumhamnya, ada NPWP. Bapak, di Pak, di kop surat itu tertera Pak, bisa dibaca di sana Pak, bisa diverifikasi untuk jarak dekat, jadi bisa diverifikasi ke Kes Bangkol, bisa diverifikasi ke Kumham, bisa diverifikasi ke notaris. Silakan Pak. Artinya menjawab pertanyaan Bapak Kepala Desa Pangoban tadi, kalau berbicara legalitas, kami insya Allah Pak, insya Allah legalitas kami sudah terdapat, ada SK Menkumhamnya Pak. Terima kasih. Ya. Coba Kes Bangkol dipanggil Pak Dewan. Pertanyakan. Coba Pak Kes Ketua, Bangkol siap. dipanggil bisa Oke. dipanggil Kes Bangkol. Udah clear ya Kang itu. Karena kan tadi artinya kita tidak berbicara season. Kita perlu ada tanggapan dulu dari pihak dinas, dari pihak dinas sosial terkait persoalan-persoalan apa yang perlu mendapatkan penjelasan, apa yang diharapkan oleh dari teman-teman WGAB tadi. Dan saya yakin bahwa
supaya ini clear apa yang menjadi harapan teman-teman kenapa begini pengambil bisa saja kan bahwa nanti pihak ada desa ada apa intervensi kepala desa sampai juga ada komunikasi itu kan nanti juga bisa dijawab kan disampaikan oleh kepala desa juga yang bersangkutan apa Korkap juga sampai juga menyampaikan itu apa yang menjadi alasannya itu yang pertama yang diharapkan oleh Kang Dudi dan kawan-kawan. Saya kira sebelum Pak Ketua nih Pak Ketua Presi yang baru mungkin nanti kita bisa refresh menyampaikan apa yang menjadi harapan teman-teman dan saya juga yakin bahwa di awal pembukaan tadi kita tidak untuk bagaimana terus mencari dan menggali persoalan, tetapi akhirnya kita bagaimana ini mencari formulasi solusi yang terbaik, mencari solusi, tidak terus bahwa ini terus juga menjadi berkembang, kalau juga mengganggu aktivitas yang menjadi harapan aktivitas teman-teman Kang Dudi dan kawan-kawan, juga aktivitas para petugas pendamping di lapangan, perlu ada sebuah kenyamanan. Nah, solusinya nanti seperti apa kira-kira yang diharapkan oleh teman-teman? Sebelumnya silakan dulu Bu Yanti sebagai Kabid PKH dari Dinas Sosial. Terima kasih Komisi 4. Saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu sekalian yang semuanya hadir pada kesempatan ini. Tentunya di sini terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan pimpinan Bapak tidak bisa hadir dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan. Baik, untuk mengefektifkan waktu ada dua permasalahan yang disampaikan oleh Sekretaris WGAP. Yang pertama berkaitan dengan penerimaan oleh KPM yang ada di Desa Pakenjeng yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua adalah pertanyaan bahwa sampai saat ini data DTKS tidak diterima. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini hadir di sini Kepala Desa, kami menyampaikan bahwa untuk penyampaian data DTKS nanti akan secara teknis disampaikan kebetulan hadir Pak Korwil Jawa Barat. Saya tekankan di sini betul kasus yang disampaikan oleh Sekretaris WGAP tahun 2015-2018. Saya menindaklanjuti berkaitan dengan temuan di lapangan, cross check, dipertanggungjawabkan. Saya tentunya di sini selaku Kepala Bidang Dinjamsos yang saat ini masih terus belajar karena sesuai dengan perintah pimpinan saya menduduki Dinjamsos ini baru 6 bulan sehingga saya berkoordinasi dengan Korkap, Korcam untuk menentukan langkah-langkah yang tepat. Kenapa Korkap dengan Korcam datang ke Desa Pakenjeng malam-malam, pengaduan datang pada dibaca disposisi tepat pukul 2. Kami bergerak cepat, apakah kasus itu betul atau benar, dan akhirnya tim dari Korcap, dari Korkap mereka mendatangi dan mereka memberikan laporan secara otentik. Waktu itu laporannya kami menindaklanjuti bahwa permasalahannya tidak sesampai melebar apa yang disampaikan oleh Korkap. Mereka sudah memberikan edukasi kaitan dengan penerimaan hak KPM dari PKH tahun 2015-2018. Karena saya tidak membidik alur bagaimana pembinaan tidak hadir di Desa Pakenjeng, laporan dari mereka Korkap dengan Korcap yang datang ke Pakenjeng secara tuntas teknik penyelesaian masalah. Itu saja kaitan dengan aduan yang sudah ditindaklanjuti. Kaitan pertanyaan yang kedua tentang data DTKS, di sini juga perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semuanya bagaimana kronologis atau pertanggungjawaban saya harus memberikan laporan data-data tersebut. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pak Korwil kami sampaikan untuk penyampaian kaitan menginformasikan data DTKS setelah nanti menjawab pertanyaan langsung ke lapangan yang terjun dari Korkap, apakah yang disampaikan oleh KPM tersebut betul, karena saya tidak menerima kronologis bagaimana hasil pembicaraan saat itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Komisi. Di sini kemudian ada Pak Korwil. Terima kasih. Udah yang disampaikan dari Dinas Sosial secara apa
apa yang diharapkan gambaran-gambaran tadi dari Sekretaris WGAB. Selanjutnya dari tim Korkap pendamping PKH Kabupaten untuk apa yang diharapkan oleh teman-teman WGAB supaya lebih clear dan lebih jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Komisi 4, Ibu Kadis, mungkin kami hanya melaporkan saja. Pada tanggal 20 September hari Jumat, 25 September hari Jumat pukul 10.30 kami menerima telepon dari Aspi seorang di Polda bahwasanya ada pengaduan dari KPM penerima PKH di Kabupaten Garut, Kecamatan Pakenjeng, Desa Penyinangan. Dikarenakan posisi kami lagi di Kecamatan Bulungur Limbangan di Desa Cimulu yang mana tidak ada sinyal sama sekali. Kami pulang dari Limbangan pukul 16 sampai ke Garut, kami izin ke Bukasi untuk menindaklanjuti laporan yang masuk ke Polda tersebut. Dan perlu kami sampaikan Pak Dewan bahwasanya kami kunjungan itu hanya mengklarifikasi apakah, dan kami juga mendapatkan perintah dari Polda tersebut, coba klarifikasi pengaduan ini benar atau tidak. Dan katanya masa pengaduan seperti ini harus datang ke Polda, gak bisa diselesaikan oleh dinas sosial, gitu, seperti itu. Dan kami juga langsung datang ke Panjenengan pukul 7.30 ke desa Panjenengan. Kami ngobrol dengan Pak Kades, meminta izin untuk menemui Ibu Saida dan Robiah. Selanjutnya Pak Kades komunikasi dengan RW setempat dan kami datang ke ibu yang pertama, Ibu Robiah, Ibu Sahida pukul 8.30 atas persetujuan Bapak RW. Dan betul kami bersilaturahmi ke Ibu Sahida dan menyampaikan apa maksud dan tujuan kami. Kami bukan menyangka, kami tidak memaksa untuk mencabut, cuman kami berpertanyakan Bu bahwa itu tulisan Ibu betul. Abi mah mung nyerat anu tos aya seratanana ku abi diserat deui, seperti itu. Pernyataan dari Ibu Adawiyah. Kami intinya kami tidak mengada-ngada, insya Allah nanti bukti rekomendasi juga ada. Dan kalau Ibu Adawiyah itu yang pertama kami kunjungi Ibu Sahida, suaminya juga ada, Bapak RW ada, Bapak RT ada, pihak dari desa juga ada. Kami juga mohon maaf tidak berani datang kalau tidak ada izin dari pihak setempat. Dan pada saat itu Ibu Sahida memberikan pernyataan betul bahwasanya kami, Bu, kalau pengaduan seperti ini kenapa jauh-jauh, kami juga bisa menyelesaikan, insya Allah. Kami tidak akan berpihak ke pendamping ataupun kemana. Kami akan mencari kebenaran. Bagaimanapun juga ibu-ibu KPM adalah tanggung jawab kami, Pak. Selanjutnya kami kembali pukul 9:30 ke Desa Panjenengan. Kami berkoordinasi dengan Pak Kades. Pak Kades, apakah mungkin ini bisa dilanjut ke ibu yang kedua? Pak Kades memanggil Pak RT. Pak RT datang ke Ibu Robiah yang kedua. Bertanya, Pak RT kembali lagi, silakan bisa. Kurang lebih pukul 10 kami datang ke ibu yang kedua. Betul, kami panjang lebar ngobrol dengan ibu yang kedua. Dan mohon maaf ibu, kami tidak memaksa ya ibu untuk menulis atau mencabut. Cuma kami khawatir kalaupun ibu harus menyampaikan pengaduan tersebut datang jauh-jauh ke Polda, kasihan mereka harus datang ke Polda
Kenapa tidak bisa diselesaikan di sini juga? Mungkin mohon maaf, Pak Tatang juga bekas pendamping PKH, saya yakin paham betul. Dan itu bahwa permasalahan seperti itu bukan permasalahan yang besar. Kasihan kami melihat ibu tua ini ketika harus ada panggilan dari Polda jauh-jauh, gitu kan. Di sini juga APH ada, gitu kan. Seperti itulah yang kami sampaikan. Mohon maaf, kami di sini ada kepentingan yang lain-lain, tapi kami ingin memastikan bahwa hak si ibu itu harus diterima. Kami mengedukasi ibu-ibu tersebut. Dan kalau saya sampaikan titik poin daripada ibu yang kedua itu, di sana muncul ada pemotongan bantuan gempa, dan perlu saya sampaikan bahwasanya pada saat itu terjadi musibah gempa di Palu berbarengan dengan cairnya bantuan PKH, sehingga pihak JSK atau Kementerian Sosial pada waktu itu memberikan surat edaran bahwa ada penyesuaian anggaran, sehingga yang harusnya diterima 380 ini menjadi 266.360 dan berlaku bukan hanya untuk di Garut tapi seluruh Indonesia. Nah, bukan hanya di paket ini saja, semua se-Indonesia, bahkan di Garut banyak pengaduan kenapa ini bantuan saya tahap 4 tahun 2018 dikurangi, dipotong oleh pendamping katanya, oleh kepala desa. Padahal enggak, itu suratnya ada, ya mungkin miskomunikasi saja. Padahal kami sudah menyampaikan kepada semua teman-teman PKH bahwa ada penyesuaian anggaran. Nah, alhamdulillah ada yang mengerti, ada pun juga yang tidak. Nah, mungkin yang tidak mengerti itu pada saat penyampaian sosialisasi tidak mengikuti pertemuan kelompok, sehingga informasinya tidak tersampaikan. Mungkin itu saja Pak Dewan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya karena tadi juga bahwa harapannya perlu ada penjelasan dari pihak BRI sebelum nanti ke pihak-pihak yang lain, terutama karena tercatut dan ini posisinya berada di Desa Panjenengan. Setelah pihak BRI untuk menyampaikan apa yang diharapkan oleh teman-teman WGAT, nanti baru kita lanjut ke Pak Kades, Kepala Desa Panjenengan. Untuk itu kami persilakan. Dari Pak Desi Kabupaten Garut, dari teman-teman Dinsos Kabupaten Garut, yang juga dari Pak Kapolsek, Pak Kenjeng hadir dan jajarannya, dan juga dari rekan-rekan Nusantara ya Pak ya. Enggak. Cuma meliput Nusantara mah. Oh bukan ya, dari Wadah Generasi Anak Wadah. Kami Kemana Nusantara cuma ya. meliput. Oke, kami dalam kesempatan ini hanya akan menjawab sebatas apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan permintaan rekening koran, Pak ya. Memang kami sudah terima per kemarin, saya langsung terima. Kebetulan saya pemimpin cabang BNI Garut, ya. Jadi saya terima, kemudian terinformasikan ada permintaan berikan surat kuasanya, betul ya. Hanya memang begini Bapak, bahwa ini kan terkait dengan kerahasiaan bank, ya. Di dalam Undang-Undang Perbankan pasal 40 sampai 44 itu diperkenankan Pak, selain nasabah adalah kuasanya. Kemudian juga ada di pasal 41 sampai 44 itu kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dalam hal ini hakim juga dapat meminta rekening koran atas dasar persetujuan dari gubernur langsung, gubernur Bank Indonesia, bukan lagi deputi, bukan wakil, bukan lagi kepala BI, tapi langsung gubernur Bank Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini ada SOP memang di perbankan
bukan hanya BNI saja. Manakala ada permintaan rekening koran atau penarikan ya dana yang ada di tabungan maupun di dana lainnya berdasarkan surat kuasa, maka bank wajib mengkonfirmasi dulu Pak ya, kepada pemilik dananya atau kepada nasabahnya. Jadi memang betul Bapak bahwa kami sudah menerima surat kuasa itu, tetapi teman-teman ingin melakukan konfirmasi ke pemberi kuasanya, dalam hal ini Bu Sadiah ya. Ini yang memang masih belum ada konfirmasi Pak. Itu kami ingin memastikan apakah surat kuasa ini betul ditandatangani oleh pemberi kuasa Pak. Nah kalau memang seandainya saat ini yang bersangkutan hadir, kemudian juga kita konfirmasi memang ada permintaan itu, maka Pak, nanti kita akan berikan rekening koran itu. Nah, jadi bukan kami menolak ya Pak ya, bukan kami menghambat, bukan, tapi ada prosedural memang yang harus dipenuhi karena ini terkait dengan masalah kerahasiaan Pak. Jadi kalau misalkan silakan hari ini nanti dengan staf saya langsung ya Bu Robiah ya, kalau memang mau memberi rekening korannya, maka kami persilahkan, nanti kami proses. Jadi itu mungkin konteksnya Pak ya dalam permasalahan ini. Jadi bank dalam hal ini BNI Cabang Garut terkait dengan permintaan rekening koran itu ada proses yang harus terlebih dahulu dipenuhi, dalam hal ini konfirmasi kepada Bu Robiah. Saya kira itu mungkin dari kami sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari pihak BNI sudah menyampaikan tentang klarifikasi persoalan permintaan rekening koran. Kemudian yang dari BNI saya kira alur yang harus ditempuh juga alasan-alasan BNI kemarin juga tidak memberikan, saya kira sudah bisa dicerna supaya kita lebih clear. Yang selanjutnya mungkin perlu kami juga sampaikan bahwa karena kan ini ada undangan juga nih yang disampaikan kepada Pak Kades ya, kepada Kepala Desa Pemindangan, sehingga bahwa mungkin namanya juga Kepala Desa, kita melakukan koordinasi, mungkin silaturahmi, sehingga ada memberikan dari teman-teman abdesi, mungkin memberikan motivasi terhadap Kepala Desa yang minta dihadirkan ke tempat ini. Jadi bukan berarti bahwa ada hal-hal lain yang kira-kira menjadi pandangan-pandangan dari teman-teman WGAB kok ini hadir, juga ini hadir. Ini sebagai karena lembaga DPR sebagai forum silaturahmi, kita tidak bagaimana kita mencari solusi nanti ke depan, bukan untuk kita melakukan atau menghukumi seseorang, tetapi bagaimana kita jalan keluarnya yang harus dilakukan, yang harus ditempuh, seperti apa yang disampaikan dari Korkam tadi. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran awal karena mungkin Ibu Robiah dan Ibu Sadiah juga ini warga Kecamatan Pakejeng, masyarakat Desa Pacinangan yang juga terus harus melakukan hubungan baik dengan pemerintahan desanya, tanpa juga ada pandangan-pandangan yang dianggap bahwa tadi pandangan lepas dari ini ada yang kering ataupun tidak. Lepas dari itu kita memandangnya bahwa bagaimana kita bisa membangun silaturahmi secara utuh, secara keseluruhan. Dan kami persilakan ke Kepala Desa Pacinangan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jaman, Kepala Desa Pacinangan. Pak, mau klarifikasi ada disampaikan oleh juru bicara dari DWAB ya, atau Sekjen, terkait dengan tadi sampaikan ketika ada Korkam datang ke desa untuk meng-cross-check kebenaran tentang laporan di Polda Jabar, itu datang ke desa Pak. Kami walaupun sebagai kepala desa punya etika Pak ya. Saya telepon yang bersangkutan karena suami yang namanya Saidah itu dekat sekali dengan saya, Ustaz. Dia sering datang ke rumah berterima kasih, dia sudah diberikan bantuan oleh saya waktu tahun 2017 saya dipecat. Itu suaminya. Lalu walaupun seperti itu, saya langsung telepon ke Pak RW karena dia tidak ada handphone. Pak RW, punten ka Pak Ustaz ngopi, Pak nepangakeun, abdi hanya nyarios, Pak RW.
Bu RW langsung ke Pak Ustadz Opik suamina Ibu Sahidah. Lajeng Pak Opik nyarios maka sareng bojo Abi naros kalau keluarga Abi dengan baik-baik Ibu aya naon ieu teh asara leuwas kapolna segala rupi bla ya gitulah ngobrolna teh biasa ngobrol kurang lebur kumargi situasina Abi teh nyongkeun di Kak Ustadz Opik ka suamina termasuk Pak RW walaupun palingna jajaran pemerintah bawa Abi RW kalau pamit biasa si kumaha mereka ayeuna atau kumaha ieu saya beres jeung RW teh mangga sa Ustadz Opik ge pada suping mah sok suping Abi ka Sawabra ka Sawah Tegal tadi tanggapkeun ka Ibu Sahidah di Ibu Sahidah Bu nanti bakal aya kesimpulan dan memang ieu bawa unsur apa nanti ka Ibu Sahidah Bu Abdi baik-baik maksudnya. Kalau saya berbicara tentang Ibu Sahidah dari bahasa-bahasa eta mah tanggung di akhirat teh. Abi baik-baik ka Ibu Sahidah jeung Pak Korka buka biasa disambut dengan baik, RW ada. Narium, sekdes saya Abi termasuk kan pertama pada masisnya Abi sumping. Dan Abi sambil berkunjung tinggal anu Bos Tamli. Sumping Abi. Baik-baik disambut dengan baik tapi kan nangis suamina. Abi merasa teu kieu di kapungkur oge cek suamina. Abi tanya sok nuhunkeun ka Bapak mun nya teu naon. Sampai ke terakhir ada bahasa dari kita dari Korkap dan lain-lain. Ieu Bu, ieu teh laras sanes kengeng Ibu atau kumaha tadi teh asami nanti dibuktikan dengan rekaman. Abi mah mau dititah nyalin, raih ka dieu itu rainan itu. Raih ka dieu kedah disalin ieu teh bahwa ieu teh aya potongan jiga kieu aya 3 poin intinya. Anu di orang ngumpul tos di rumah sabarang kali kadinya, nu akhirna Abi di luaran ka rumahna Bapak Ajang Kampak begitu kok. Di Juruk. Di luaran kadinya kudu nama-nama surat pernyataan. Itu surat ajeuna aya di rekam didinya. Naon atuh ieu teh leres teh teh teu kapungkur ka Bapak minta naon-naon anu ngomongkeun naon. Surat ajeuna. Bisa disumpah menikahkeun didinya ngomong gitu. Nah, terus berdasarkan segala rupa beres dan lain sebagainya pamit ieu teleres laporan Ibu kedah ngadalem surat pernyataan kecuali pun bener ieu sok urang tindak lanjuti Abi salah teh sebagai kepala desa itu ya satu. Nah Abi teh Bu karena ieu ada unsur politik di tukangna transport rekam terbukti isi jadi masalah benar kita hari ini jadi masalah direkam si Ibu ada mah surat pernyataannya lira ada bahwa saya teh apa yang disampaikan laporan itu tidak benar mungkin ayahnya di bakorkamnya pernyataan anak di atas materai dan materina nyeratna ku anjeunna bahasa anjeunna aya bukas hiji eta lajeng didinya beres segala rupi layakna Abi sebagai pimpinan pemerintah dengan warganya yang RW baik-baik dan sebagainya beres kuy bayar di desa. Di desa teh Abi teh jam 10 wengi, setengah 10 rugi lapar asal nyamuk ngaliwat. Ieu we aya hiji deui. Tadi teh bumina teh aku kahalangan surah bumi cepat bumi ya teh Abi. Caket bisa. Nah, ketika beres Abi di desa, Abi putus RT Ari teh Sahidah masih kena tugas teu. Lamun buka cing eta izin bisa ayeuna atau kumaha? Teu masa ayeuna Abi jelema guru tadi itu meta ini lah yang bersangkutan cek RT teh suyo ayeuna Abi teh putus we sekdes sok sekdes parna bisa naon di ditu sok ngobrol itu dawat urangkeun we aya pemerintah lamun kita itu dipertanyakan tentang kapasitas sebagai pemerintah aya naon mendak urang teh kepala desa kan itu nya eta urusan eta nu hiji mah ngaran Sahidah jepling bahasa seolah-olah gelas we teu jiga anu ada lihat teu jiga ieu ieu mah buat pertanyaan lain urang geus ngobrol ka ditu ka dieu akhirna saurna teu menemukan titik temuna uwi we Pak Korkap teh ka desa malahan mah sok kana lewat dan lain sebagainya tapi sampai jam 1 begadang jadinya punya anak ka aya Abi gitu nya nah beres di dinya Abi ka Garut di Garut teh nah penasaran aya naon di telepon tes ada wian teh Robiah ada wian eta teh aya naon teh ya beli we telepon diangkat tapi teu ngomong-ngomong apa aya nya pikir geus we
tempat mau riweuh mau aya masalah warga kana sorangan wajar lah RT datang dukungan warga bari dulur dengan dirinya. Ya teh satu dulur pada teh kenapa ditambahan oke. Termasuk keluarga ieu ya teh mun berbicara tentang urusan politik, ya mungkin politik yang urusan dagang untuk bejakeun mah. Aya di dia Muara Ayu mana? Mana Ayu enggak? Hah? Nah, saya dulu di Muara Ayu urusan perdagangan di BPN saya pernah membayar kebiasaan gitu. Jeung ajang kapak sampai sekarang ini rame wae. Tadi dulu sampaikeun Kang. Apakah ini sebagai politik? Di grup ngajak-ngajak jelema, di grup Garana Sahabat Baraya Garut Selatan. Bewara kakung sahabat kejahatan Kodoliman khusus di Panjenengan pasti sekarang berakhir maju terus kurang balik terus ya jangan naon ini di grup gede ya Garut Selatan berarti ya unsur naon bicara tadi si ibu iya bu bapak kapanan kalau ini adalah unsur politik kenapa si ibu iya nyebut ke zaman Padi Nurmah 2015 kan dia sebelum 2019 loba potongan dan lain sebagainya. Saya mendampingi di Panjenengan itu 2017 kan setahun 2015 Pak lebih kan 2015 iya itu mah opik buat saya pendampingnya Pak Pak mengusahakan ayah data kita berbicara data dan lah saya ngomong kan tadi tergabung saya lanjut jadi gitu ya berbicara tadi semua tuduhan yang diberikan ke Polda itu bisa dikatakan terbantahkan waktu itu makanya kemarin iya saya membuat surat pernyataan bahwa tidak ada masalah. Yang pertama pengaduannya adalah ada potongan dana bencana tadi sudah diterangkan oleh Pak Korkam. Ada surat edarannya dari Kemensos bahwa dana bencana itu ada efisiensi sehingga nilai uang semua jadi 266.000. Si ibu iya narima 250 berarti tidak adanya 16.000. Di lembur biasanya supaya admin 10.000 kawan ya sok etamanya gitu. Kemudian urut seberat 6.000 itu kan 2 gedep berarti 16 tidak ada uangnya. Nah jika gitu terus selanjutnya ada tuduhan bahwa 2019 ketika adanya menjadi kepala desa bantuan PKH jadi kurang. Kan saya bukan pendamping di desa Panjenengan. Nah ini kembali ke anak saya berarti unsur apa? Tadi di undangan kalau yang disampaikan ke bupati dan lain-lain di sana diterterakan Korka, Korcam, pendamping PKH. Abi nerima surat kemarin pagi bahwa harus hadir di dewan. Ketika kita melihat pembicaraan apakah dari tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu ini semua menyebut si Puring karena si Puring pernah menjadi pendamping PKH. Unsur politiknya tadi dikatakan ini unsur politik ibu-ibu manfaatkan Pak. Kalau hubungan nasab, abi dan gunung iya teh babana teh ulama diurus apa barangna cara mertua abi sami ustad di masjid eta. Abi sorangan sok perhati ke eta ka jelema, kasih aki eta tokoh didinya bisi aya naon kadang kabojo teh eta mana ieu nya bisi teu bagian naon sok pamasihankeun. Jadi hak kalau ngomongkeun urusan nasab abi sapoe dah gimana kok karena terima. Ia dimanfaatkan ke jelema-jelema pakai neng belum berbicara pakai neng. 6 bulan terakhir ini selalu digoncang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lain desa Panjenengan hukum. KB desa mau dibejakeun mah Pak. KB desa. Beres di desa ieu aya ieu, beres desa ieu aya ieu. Ujung-ujungnya pabalik jeung pabalik. Kemarin waktu ada kesempatan saya harus tampil buka wae bawa pakainya diganggu wae untuk tanggung jawab. Kepentingan anak bisnis Bu. Bisnis. Dewan. Kita sering dengan ini. Ayah sumber aku pernah deket jeung ieu. Supplierna keluar, oh ieu teh sia teh otak teh ieu. Oh. Ieu. Oh, nah itu. Jadi kalau diambil substansi dari berbagai itu mah geus kahiji karunya kasarna di pihak BNI tergawe lebih ke kudu ahliran juga di dinas sosial di sentra di dewan dan sebagainya. Pada masalah teh jika itu di lapangan teh lamun bicara tadi bahwa ieu kepala desa baheula keur pendamping potongan-potongan kurang abring ke anu 450 baheula di dua ieu adu ke mana keterangan mana ulun sohen
saya berani sudah kami kan bisa sampai ke saya ke DKI kami punya kelompok ngobrol ngariung pada desa Supi sampai saya Pak Yasin tengah politik kami ngariung sama rumah itu dipakai kepala desa itu nah gitu Bu ya pertama Pak Intan klarifikasi sebagai tadi yang apa yang disampaikan keduanya kedepannya juga di sini ada ketua umum juga bahwa ini harus menjadi catatan bahwa desa tadi kumaha gawe lalu diganggu kemungkinan itu. Dia. Orang kemana? Termasuk Pak Dewan, tolong dari sini juga ada APH. Karena ranahnya ancaman ataupun tekanan-tekanan, apalagi pendamping dan lain-lain, itu selalu bahwa ini teman ini kita laporkan dan lain sebagainya. Kalau seluruh laporan, detik-detik laporan, terima APH dan lain sebagainya, hancur, reses, kabar betul-betul apalagi dari kalangan desa. Notabene Pak, kita berbicara sedikit tentang notabene Simkuring. Simkuring di desa Panjenengan Umara, karek 5 tahun abdi didinya jadi pendamping PKH, abdi nyalonnya jadi kepala desa. Melawan politiknya baru lumayan kan gitu. Abdi pendatang didinya teh. Heureui-heurean ya nyalon jadi. Nah, dari hal itu karena abdi waktu pernah bergaul di urusan abdi pernah jadi pendamping, gimana kita harus mencari celahnya ini? Lebih baik kan bukan di daerahnya. Tadi itu Bang Intan, pilih ke depan ada hal-hal yang berkaitan musuh Panjenengan tentang pakainya dan Garut yang berkaitan dengan laporan-laporan orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau difilter dulu lah. Karena kalau sudah seperti ini tetap di kamari abdi tadi Pak sore-sore di imah kalau ceri kayak naon ieu dan lain sebagainya mental beunang kan kayak jadi lain kudu diambil di kana ieu kan kan urang berusaha ieu itu. Terima kasih. Sebentar sebelum Kang Budi, ini kan bentuknya semuanya sebagai bentuk klarifikasi ya. Apa yang diharapkan juga oleh teman-teman WGAP tadi terkait apa mendampingi beberapa orang yang diduga kira-kira yang diduga bahwa ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang atau jumlah teknis yang sudah ditentukan menurut ketentuan dalam program yang diturunkan. Yang kedua ini sebelum kami saya juga menyampaikan sebagai anggota DPRD Komisi 4 dan kebetulan juga saya sebagai anggota DPRD dari Dapil 3 barangkali terhadap gambaran apa yang disampaikan oleh Kang Budi, gambaran yang disampaikan oleh Pak Kades, juga gambaran yang disampaikan oleh Ibu sebagai warga desa Panjenengan, secara umum juga warga Kecamatan Pakenjeng. Mudah-mudahan nanti di akhir kita berharap bahwa ini ada solusi, ada jalan keluar sebagai bentuk tabayun sebagai manusia muslim. Saya kira kan bahwa lamun cek Sunda nama kieu, lamun bahwa ini dianggap sebagai sebuah kejelekan, da urang teh berdepantas kedua guru kagorengan sok menghirup lah kira-kira oleh kan itu ketika bahwa ini dianggap sebagai sebuah kejelekan. Kang Budi mengharapkan bahwa ini sebagai bentuk sebuah klarifikasi yang harus ada jalan keluarnya nanti. Mungkin jalan keluarnya nanti seperti apa kita bisa dalam bentuk tabayun secara keseluruhan. Apalagi juga di sini juga hadir ada Kang Jajang Kampak dari Desa Panjenengan juga merupakan bagian dari keluarga Pak Kades bertetangga, sehingga bahwa asumsi tadi benar ataupun salah ini kan baru asumsi ya, asumsi bahwa benar ataupun salah lepas dari bahwa politis atau tidak, yang jelas bagaimana kita mencari formulasi, mencari jalan keluar, solusinya nanti seperti apa kira-kira mungkin begitu nantinya. Nanti kita sambil menyiapkan nota komisi untuk ditindaklanjuti nanti seperti apa. Dalam bentuk berita acara kita tanda tangan itu bersama kan, karena kita butuhkan lembaga APH. APH tadi kan sudah disampaikan melalui Polda. Ada pun juga dari sana dikembalikan Pak Kades melalui Polkap sudah diklarifikasi. Kumaha itu sudah dilakukan koordinasi dan segala macam gitunya. Nanti harapan dari sebagai ibu sebagai penerima juga harapan dari teman-teman yang mendampingi seperti apa ketika ayah jalan keluar nama saya tidak kurang teh erek tuluy ngabulung bahwa ieu teh
kesalahan dia tuluy we urang seksina salah pan we tujuan benarkeun ketika bahwa bisa benar. Nah, kenapa tidak orang untuk melakukan tabayun sebagai manusia muslim gitu. Kan ada orang benernya kan di alam dunia teh kira-kira lah itu. Sebelum hal yang lain mengatakan Budi juga ditanggapi, nanti mungkin ada tambahan ini sebagai masukan ke Budi nanti terakhir lah dari Abdes Imah gitu ya, kira-kira kadang-kadang kan yang tidak berhubungan secara langsung. Kenapa Pak Kades sebagai kepala desa dikasih waktu untuk menyampaikan, karena yang tercatut namanya untuk memberikan klarifikasi. Silakan Pak Budi. Mohon maaf nih apa yang dipaparkan oleh kepala desa tadi berbicara ada unsur politis, ada unsur dagang. Saya pikir politisnya yang mana, dagangnya orang itu juga patut disampaikan Pak Kades, karena ini biar masalahnya menjadi terang agar tidak menjadi sakwa sangka ya. Karena kami selaku lembaga swadaya masyarakat BGAB pure, makanya kenapa dibawa dulu ke DPR, karena ini biar masalahnya jelas dulu gitu kan. Nah, terkait permasalahan laporan ke Polda itu hak-haknya para pihak. Tetapi tadi apa yang dikatakan oleh unsur politis untuk apa? Terus apalagi berbicara punten Pak Kades terus yang kudu kaladir dan kudu kaladir usaha gitu kan ya pakai jenis sumpah cabut gitu kan. Terus yang kudu kaladir punten, kita tidak berarti memancing yang masih kawan-kawan ya, tetapi kita lebih bijak lah menyampaikan, karena dalam hal ini bukan siapa kudusian ku siapa gitu kan. Nah, ini dalam konteks ini kita musyawarah terkait permasalahan yang telah sedang terjadi ya. Apalagi mohon maaf, menurut keterangan dari salah satu warga bahwa Pak Kades ini sudah siap mengganti. Ya ini saya juga nggak ngerti nih, kenapa Pak Kades itu bukan pendamping PKH, gitu kan? Mohon maaf nanti klarifikasi, mohon maaf Pak Kades ya. Entah keterangan itu saya juga tanyakan dulu apa dari Pak Kades atau dari pendamping ya. Sudah siap mengganti kepada dua orang warga senilai 13 juta kalau nggak salah. Yang saya tanyakan itu kenapa terus Pak Kades, bukan karena Pak Kades itu adalah kepala desa, bukan pendamping PKH. Ini yang harus kita musyawarahkan. Apakah informasi tersebut betul kan? Itu kan? Jadi atau isu, karena ini kalau dibiarkan akan terus berkembang di masyarakat dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan tentang itu, punya kepentingan, apalagi kepentingan politik lah, kepentingan perusahaan dagang. Jadi isu-isu tersebut itu kita kalau benar ya kita sudahi di sini, gitu kan? Jangan sampai ditangkap kujalma punya kepentingan, ya entah apalah kepentingan politis atau kepentingan dagang seperti yang disebutkan oleh Pak Dino tadi. Betul. Nah ini kan masyarakat itu ya kami selaku lembaga ya berhak dong untuk mendengar. Makanya setelah saya dengar kita bawa ke forum. Itu ada isu, ada isu ya bahwa kepala desa akan mengganti atas dugaan uang yang nggak hilang atau apalah sebesar 13 juta rupiah kepada dua orang. Nah itu saya pikir Pak Kades tolong diterangkan juga kepada kawan-kawan di sini, oke? Terus tolong juga Pak Kades, kita tidak pakai emosi ya, kita dengan tenang gitu ya. Jangan berpikir tersier usaha Pak Kades. Oke ya. Oke.
saya jawab, posisi akang dari kepala desa sudah simpulin. Masyarakat binganya petik-petik kurang beres itu turu bela untuk kalimah ke saret akhirnya timpal baliknya diganti. Wajar saya emosikan? Ya. Izin. Kedua, perkara saya ganti dan lain sebagainya. Nyata teh mana fakta? Nah, izin tanya fakta orang itu 3 koma. Kalau mau klarifikasi urusan itu berarti si pihak-pihaknya harus hadir. Kemudian kapasitasnya saya kan kepala desa. Ketika ada permasalahan di lapangan, KB pasti dipanggil. Ada desa kada aya naon. Dikumpulkeun. Cuman anu kusi kuring ayeuna dikumpulkeun ternyata semua berbalik. Jadi beritanya berbalik arah. Si kuring ke atas nama pendamping, ke atas nama kepala desa. Saya sebagai pimpinan warga saya yang takut beres di masalah. Sok ngobrol, sok ya pendamping, sok ya ketua kelompok, ya aya naon masalah, sok kurang beres deh. Itu saya sebagai pimpinan. Kapasitas narek naon kuring pun magentian duit, lamun duitnya eueuh. Jadi gitu. Ya udah itu, ya. Jadi gitu. Kedua tadi teh apa? Bahasa anu ibu ieu aya jelmana, ieu abdi aya di bireunana. Antara ucapan ketika harita urang papamit ieu di mana jeung hari ini beda ieu sareupeun. Wani ngabohong bro. Saksina loba. Bukan waktu di rumah. Teu di harta ya? Tuh, aya sieun, kata intimidasi. Apa secara umum mah? Aya surat ke kepolisian, surat ke kepolisian pasti aya turun dan lain sebagainya, tegasnya dan sebagainya gitu kan? Itu sudah menjadi wilayah dari kepolisian. Pasti mariksa anu. Lain saya ngisi dan kita juga gitu lah. Jadi apalagi orang itu aya di dia, karek isu disampaikan di si anu, nyampe aya di dewan yang terhormat di dia, bahasanya juga gitu. Saya tanggapan yang dari saya memberi 13 juta tidak ada. Apa kapasitas saya harus mengganti uang yang hilang oleh siapa? Clear ya Pak Sekretaris. Saya kira sedikit kita juga perlu jelaskan sebelum nanti kita serahkan kepada pimpinan komisi. Tadi juga secara umum sudah nanti mungkin setelah ini juga konsen Pak Sekretaris WGAD. Saya kira tadi sebagai bentuk kepala desa, kenapa kepala desa juga begini, kepala desa juga begitu, apa yang menjadi harapan tadi kan sudah terjawab sebagai bentuk klarifikasi atau koordinasi lah sebagai pimpinan kepala desa. Mungkin rakyatnya kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Kades kan kira-kira begitu. Sekecil apapun yang menjadi sebuah persoalan di tingkat desa, anu nyangkut rakyat, desa mah cara wajar, apa yang kira-kira yang disampaikan oleh Pak Kades. Dan juga kita berharap nanti bisa ada tabayun lah, karena apalagi juga ini masyarakatnya di desa Panjenengan juga tidak, sehingga bahwa ini tidak dianggap keruh oleh publik gitu ya, antara tetangga yang anggap tetangga bukan jadi tetangga kepala desa di rakyat, kira-kira kan gitu. Ya, maka kewajiban kita bagaimana kita ini bisa tabayun anu tadi namanya dianggap teh hade, kumaha carana urang bisa hade, nah kewajiban urang kan eta salah satunya kira-kira. Kita berharap ke sana. Sebelum Pak Ketua Komisi nanti kita serahkan kepada pimpinan komisi, kita serahkan terlebih dahulu kepada koordinator pendamping PKH kecamatan. Berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh kepala desa, kebetulan kami pun juga dari koordinator dan pendamping PKH desa Panjenengan pada waktu itu karena merupakan menjawab ada sedikit potongan rekaman mungkin yang harus saya bunyikan di sini. Mohon izin. Saya pikir nggak usah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Saya sampaikan seolah-olah ini ada persoalan yang besar, tapi ini persoalan
yang bisa diselesaikan sesungguhnya di wilayah bapak-bapak sendiri. Kenapa kami menerima terhadap audiensi ini? Mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan ada statement saya dewan sana sakiwa yang diterima audiensinya. Ketika kami DPRD ada yang melayangkan surat ke bagian umum kemudian disampaikan kepada pimpinan didisposisikan tupoksinya di Komisi 4 ke Komisi 4, maka saya harus menerima. Apabila 3 kali saya tidak menerima, itu pun juga saya melanggar aturan. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kami menerima ini sudah beberapa kali penolakan sehingga sekarang diterima, dan ini adalah salah satu jalan untuk mengklirkan semua persoalan. Ya, mudah-mudahan di hari ini saya pengen clear. Ibu harus clear dengan kepala desa Komode Jumta Tangan, Bapak Ormas harus clear dengan kepala desa Komode Sawarga Muslim Kabena, tujuan anak erek mereskeun beberes agar kepentingan masyarakat. Clearkan hari ini, jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Setuju?